Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam mengerjakan operasi aljabar bentuk akar. Yang pertama, misalkan ada soal akar A, kita tambahkan dengan akar B, berarti sifatnya bisa akar B ditambah dengan akar A. Contohnya misalnya kita memiliki akar 3 ditambah dengan akar 5, hasilnya menjadi akar 5 ditambahkan dengan akar 3. Dalam bentuk penjumlahan bentuk akar ini, kalau misalkan di dalamnya ini tidak sama ya, jadi sini ada akar 3, di sini akar 5, angkanya berbeda, berarti kita tidak bisa menjumlahkan. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki soal akar 3 ditambahkan dengan 2 akar 3. Nah, berarti di sini pengertiannya depannya adalah 1 ya. Jadi 1 akar 3 ditambah dengan 2 akar 3. Kita bisa menjumlahkannya seperti penjumlahan biasa, hasilnya menjadi 3 akar 3, yaitu dari 1 ditambah 2. Asalkan syaratnya akarnya ini sama. Nah, yang kedua, misalkan ada soalnya X akar A ditambahkan dengan Y akar A, kita bisa membuatnya menjadi X ditambah Y akarnya akar A ya, atau karena di sini sama-sama ada akar A sama akar A, kita bisa mengelompokkan menjadi akar A buka kurung ya, X ditambah Y. Karena apabila kita mengalihkan ini sini jadi akar A dikali X, maka hasilnya tetap sama, yaitu akar A dikali X atau X akar A. Ini akar A dikali Y juga sama, jadi Y akar A. Jadi bentuk ini seperti 2P ditambah 2L ya, rumus keliling persegi panjang. Kita bisa mengelompokkannya, menulisnya menjadi 2 buka kurung panjang ditambah lebar, sama seperti ini. Nah, yang ketiga yaitu bentuknya akar A dikali dengan akar B, misalkan kita kuadratkan. Sebenarnya bentuk akar ini, misalnya bentuk perkaliannya, akar A dikalikan dengan akar B, itu hasilnya kita bisa buat menjadi akar AB. Di sini dalam bentuk akar, kalau tidak diketahui pangkat akarnya besarnya 2 ya. Biasanya kita nggak menuliskan kalau dia di sini adalah 2. Jadi karena dia sama pangkat akarnya, maka kita bisa menggabungkan. Di sini menjadi akar dari A kali B. Andaikan soalnya memiliki pangkat akar yang tidak sama, jadi misalkan ada akar pangkat 3 dari A dikalikan dengan akar pangkat 2 dari A. Jadi di sini pangkat akarnya yang berbeda ya, tetapi bilangan yang di bawah tanda akar ini sama ya. Kalau di soal sebelumnya kita memiliki pangkat akarnya yang sama, tetapi bilangan di dalam akarnya berbeda. Kalau soal kayak gini, kita harus mengerjakannya, kita buat menjadi bentuknya pangkat rasional. Di sini kalau nggak diketahui, di sini ditulis 1 ya. Jadi sini sebenarnya A pangkat 1/3 dikalikan dengan A pangkat 1/2. Nah, berarti kita menjumlahkan 1/3 ditambah 1/2, yaitu menjadi A pangkat 5/6. Nah, berarti kita bisa membuatnya dalam bentuk akar menjadi A-nya A pangkat 5, akarnya akar pangkat 6. Nah, jadi bentuk yang ini kita bisa buat gabung menjadi seperti ini. Tapi kalau misalkan dia sama, jadi akar pangkat 3 dari A dikali akar pangkat 3A, itu kita bisa langsung menggabungkan akar pangkat 3 dari A kali A ya, atau akar pangkat 3 dari A kuadrat. Jadi kita harus mengingat bagaimana cara dari bentuk pangkat menjadi ke penulisan bentuk akar. Jadi di sini contohnya A pangkat 5/6, kita tuliskan dulu A pangkat 5-nya, per 6-nya ini menjadi bentuk akar. Dan sebaliknya, apabila dari bentuk akar ingin menjadi pangkat, berarti kita melihat di sini 5/6 ya. Jadi ini juga sama, kalau kita mau buat bentuknya pangkat berarti A 2/3 ya, dari 2/3. Nah, kita balik lagi, kalau dia akar A dikali akar B kuadrat, itu sama aja berarti menjadi akar AB dikuadratkan.
pengertian dari akar AB dikuadratkan itu sebenarnya akar AB kita kalikan dengan akar AB sama dengan nilainya yaitu AB ya. Jadi kalau misalkan dia ada soal akar 3 dikalikan dengan akar 3 ya, itu sama aja hasilnya yaitu 3. Atau misalnya akar X dikalikan dengan akar X hasilnya menjadi X. Yang perlu diperhatikan, bentuk seperti ini hanya berlaku untuk bentuk yang pangkatnya pangkat akarnya pangkat 2 ya, jadi hanya untuk pangkat akar 2. Kalau misalkan akar pangkatnya 3, jadi misalnya akar pangkat 3 dari X dikalikan akar pangkat 3 dari X, kita nggak bisa menyebutnya nilainya menjadi X, karena kalau kita telusuri pengerjaannya dengan eksponen, berarti X nya ini pangkat sepertiga ditambah dengan dikali dengan X pangkat sepertiga, atau kita bisa membuatnya X pangkat sepertiga kuadrat, itu hasilnya yaitu menjadi X pangkat 2/3. Jadi nilainya nggak sama dengan X. Dia bisa bernilai X apabila akar pangkat 3X dikalikan dengan akar pangkat 3X dikalikan dengan akar pangkat 3X ya, berarti dia nilainya menjadi X. Karena penulisan ini seperti akar pangkat 3X kita pangkatkan 3 karena dia ada 3 kali ya, ini ada 3. Nah berarti kita buat menjadi eksponen itu kan X pangkat sepertiga dipangkatkan dengan 3. Bentuk eksponen seperti ini kita mengalihkan sepertiga kali 3, nilainya menjadi X ya. Jadi sepertiga kali 3 itu nilai 1. Jadi hasilnya adalah X. Rumus-rumus yang harus diingat bentuknya yaitu bentuk aljabar ya. Jadi kalau A kuadrat dikurangin B kuadrat itu bentuknya menjadi A min B dikalikan dengan A plus B. Ada lagi kalau dia A pangkat 3 dikurangin B pangkat 3, nilainya yaitu kita jabarkan menjadi A min B dikalikan dengan A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Dan apabila ini A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu menjadi A ditambah B A kuadrat min AB plus B kuadrat. Yang harus diperhatikan di sini A kuadrat ditambah B kuadrat itu tidak sama ya. Jadi nggak ada nilai pemfaktorannya untuk A kuadrat tambah B kuadrat. Tapi kalau A kuadrat min B kuadrat kita harus hafalkan A min B dikali A plus B.